Saya Purwanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi Hukum Archimedes, dan ini adalah kartu ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, rasional, sinergis, yes. Oke, cerdas semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua, semuanya sehat. Sekarang alat tulisnya sudah disiapkan belum? Duduknya sudah nyaman? Duduknya sudah nyaman. Periksa dulu bajunya rapih tidak? Dirapikan dulu bajunya semuanya. Sudah? Oke. Di mejanya hanya ada buku IPA saja ya, karena hari ini kita pelajaran IPA. Oke? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Layarnya sudah terlihat? Yang paling ujung kelihatan? Oke, baik. Sekarang coba perhatikan ya. Di sini ada banyak sekali peralatan yang akan kita gunakan karena hari ini anak-anak itu semua akan menjadi ilmuwan. Siap jadi ilmuwan hari ini? Siap. Berbicara tentang ilmuwan, Ibu akan memperkenalkan seorang ilmuwan yang sangat terkenal sekali. Nah, beliau bernama Archimedes. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum ada yang pernah ada sebelumnya. Jadi, Archimedes ini adalah seorang ilmuwan. Dia itu sangat ahli sekali di bidang matematika, fisika, astronomi, dan juga adalah seorang insinyur. Archimedes ini berkebangsaan Yunani. Pada suatu hari, Raja Yunani memerintahkan Archimedes untuk menguji mahkota. Yang biasanya pakai mahkota itu apa? Raja. Ya. Nah, rajanya itu memanggil Archimedes, tolong kau uji mahkotaku ini. Apakah terbuat dari emas asli atau campuran? Begitu kata sang raja. Karena mahkota tersebut adalah mahkota baru. Sang raja ingin membuktikan apakah benar mahkotanya adalah emas. Kemudian Archimedes berpikir, wah iya, wahai raja, bagaimana jika kita hancurkan dulu mahkotanya supaya aku bisa mengukur berapa volume dari mahkota tersebut? Raja pun marah. Oh, tentu tidak. Kau tidak boleh menghancurkannya karena aku sudah sangat menyukai bentuk dari mahkota baru. Akhirnya Archimedes pun berpikir lagi, bagaimana kira-kira bisa mengetahui volume dari mahkota raja tanpa menghancurkannya. Dia pun pulang ke rumah. Jalan karena lelah, letih, dia masuk ke kamar mandi. Buka tuh pintu kamar mandi. Seret. Gimana cara pintu kamar mandi? Buka pintu kamar mandinya, ada bak mandi berisi air. Dia buka semua bajunya dan masuk ke dalam air tersebut. Kemudian dia mengamati. Ketika ia masuk ke dalam air, ternyata air di dalam bak menjadi naik ke atas. Kemudian dia penasaran, bagaimana jika aku isi bak mandi ini secara penuh? Kemudian Archimedes pun mengisi bak mandi tersebut dengan air yang penuh. Setelah penuh, ia masuk ke dalam bak mandi tersebut. Dia duduk di bak mandi dan ternyata apa yang terjadi? Airnya menjadi tumpah. Ya, airnya menjadi tumpah. Setelah airnya tumpah, Archimedes loncat dari bak mandinya. Dia loncat sambil berteriak, "Eureka!" Saking senangnya, dia pergi keluar dari kamar mandi itu dan berteriak, "Eureka, Eureka, Eureka!" Kira-kira pakai baju nggak?
Ya. Tapi senangnya Archimedes ya dan Eureka ini artinya aku berhasil atau aku menemukan. Jadi kalau kalian menemukan hal baru, belajar tentang hal baru bisa berkata Eureka. Ya seperti itu. Nah dari sana Archimedes mendapatkan penemuan dari fenomena yang sangat sederhana. Dia pun menemui raja. Wahai raja, aku sudah memiliki cara untuk menguji mahkotamu apakah asli atau palsu. Kemudian mahkotanya diberikan ke Archimedes. Archimedes memasukkan mahkota raja tersebut ke dalam air. Kemudian ada air yang tumpah dan dia mengukur air yang tumpah itu sebagai volume dari mahkotanya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Archimedes menghitung massa jenis mahkotanya. Ya. Setelah dihitung massa jenisnya, ternyata massa jenis mahkota raja itu tidak sama dengan massa jenis dari emas. Berarti mahkota raja itu bukan terbuat dari emas, melainkan dari campuran. Akhirnya apa yang terjadi? Si pembuat mahkota kira-kira diapain? Dimarahin, dibunuh atau ada apa? Dihukum sama raja, dipenjara sampai seumur hidup. Ya gitu. Kira-kira anak ibu ini mau seperti Archimedes? Tidak. Oke. Nah, dia menemukan hal yang sangat luar biasa sekali dan nanti banyak sekali aplikasi-aplikasi di kehidupan yang menggunakan hukum Archimedes. Mau tadi seperti Archimedes? Itu memiliki dua buah bulu. Ini adalah air dan dua buah bulu. Coba buat prediksi. Ketika ibu memasukkan benda ini, apa yang akan terjadi? Bendanya akan tenggelam. Bendanya akan tenggelam. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Benda yang berwarna coklat kayu bukan, Bu? Iya betul. Kalau kayu berarti benda tersebut akan mengambang, Bu. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Silakan apa sih? Benda tersebut akan ada yang tenggelam dan menggambang, Bu. Oke, benda tersebut ada yang menggelam dan mengambang atau mengapung. Kita coba ya semuanya. Ibu masukkan benda yang pelan ya. Kemudian ibu masukkan benda yang kedua. Nah, beda kan ya? Ketika ibu memasukkan kedua benda ini, ternyata ada yang tenggelam dan ada yang mengapung. Kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena jenis bendanya berbeda, Bu. Oke, bagus. Karena jenis bendanya berbeda. Selain itu ada lagi yang ingin mengajukan pembelaannya. Silakan. Karena masa jenis bendanya juga berbeda, Bu. Oke, karena masa jenis bendanya juga berbeda. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Betul ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang masa jenis. Ya, di kelas 7 kita sudah membahas materi tentang masa jenis dan sekarang kita akan membahas materi tentang hukum Archimedes yang ada kaitannya dengan masa jenis. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama, mengidentifikasi hubungan antara gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan, memberikan contoh aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, menghitung gaya yang bekerja pada benda ketika berada dalam air, kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi perbedaan berat benda di udara dan di dalam zat cair dengan kertas, kemudian mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, merencanakan penyelidikan, melakukan penyelidikan, menganalisis data, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil dari penyelidikan terkait hukum Archimedes. Jadi terbayang ya kegiatan kita hari ini. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi, melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Yuk dicek WA grupnya. Ibu sudah mengirimkan soal di WA grup. Dibuka link yang paling atas ya. Handphonenya dikeluarkan dan dibuka. Kerjakan semampunya saja. Sudah selesai? Sudah. Kirim semuanya? Sudah. Baik, sudah.
kecil, misalnya ayah kalian berenang sambil menggendong adik. Kira-kira ada yang pernah menggendong temannya ketika berada di dalam air? Silahkan ayah. Saya pernah menggendong Resta dalam air dengan Bu. Oh, Resta itu termasuk kelompoknya pernah digendong di dalam air, terasa lebih ringan. Oke, baik. Ada lagi? Bu. Silahkan. Ya Bu, menggendong di air akan lebih ringan daripada di udara. Oh, menggendong di air itu ternyata terasa lebih ringan daripada di udara. Bagus. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Bu, silahkan. Karena ada pengaruh gaya Bu. Karena ada pengaruh gaya. Oke, siapa lagi? Silahkan Nadia. Ya Bu, ada pengaruh gaya dari air. Jadi ada pengaruh gaya dari air. Betul ya. Itu mengapa menggendong di dalam air terasa lebih ringan. Sekarang kita akan melakukan penyelidikan. Di sini duduknya sudah berkelompok. Sudah berkelompok. Jadi kita duduknya sudah berkelompok. Di sini Ibu memiliki LKPD dan juga bahan ajar. Ibu bagikan ke masing-masing dulu ya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD setiap kelompok? Jadi jika sudah, di bagian depannya diisi dulu kelompok berapa dan anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian selama kegiatan kelompok berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian, baik penilaian individu ataupun penilaian kelompok. Jadi keberhasilan kelompok itu ditentukan oleh kerjasama dari masing-masing anggota kelompoknya. Jadi harus saling bekerja sama ya semuanya. Siap? Di sini ada cerita, gambarnya sama seperti gambar yang di depan. Dibaca dulu ceritanya dan dirumuskan masalahnya. Silakan untuk membuat rumusan masalah. Ada yang sudah mendapatkan rumusan masalah? Oke, baik, kelompok 3 saya dulu. Mengapa berat benda di air lebih ringan daripada berat benda di udara? Oke, bagus. Jadi, kelompok 3 ini akan mencari tahu mengapa berat benda di air itu lebih ringan daripada berat benda di udara. Coba kelompok lain, ada rumusan masalah yang lain kah? Silakan kelompok 2. Apa yang menyebabkan berat benda di air terasa lebih ringan daripada di udara? Oke, jadi kelompok 2 ini akan mencari tahu apa penyebab dari berat benda di air itu terasa lebih ringan daripada berat benda di udara. Oke, semuanya sudah mendapatkan rumusan masalah? Jika sudah, sekarang silakan dibuat rancangan percobaan yang akan kalian lakukan. Mulai dari alat dan bahannya apa saja, berapa jumlahnya, bagaimana langkah-langkah percobaannya. Silakan. Kita pakai gelas yang berapa liter ya? Di sana ada gelas yang 250 ml, tapi nggak langsung airnya. Gimana kalau kita pakai gelas 2? Ya udah, yuk. Oke, apakah semuanya sudah menuliskan alat dan bahan yang diperlukan? Sudah. Coba Ibu minta satu kelompok untuk membacakan apa saja alat dan bahannya berdasarkan hasil diskusi. Kelompok mana? Silakan. Satu dasar alat dan bahan, satu dasar statif jumlah 2 buah, 2 batang statif pendek 2 buah, 3 batang statif panjang 1 buah, 4 neraca pegas 1 buah, 5 balok pendukung 1 buah, 6 beban 50 gram 2 buah, 7 tabung berpancuran 1 buah, 8 silinder ukur 1 buah, 9 jepit penahan 1 buah, 10 gelas kimia 2 buah, 11 neraca lengan 1 buah. Oke, yang lainnya apakah ada yang berbeda?
Oke, langkah pertamanya apa? Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Oke, alat dan bahannya apa saja? Yang tadi, yang banyak. Ya. Terus kemudian Berhenti satu sebagai ya dirangkai, bisa rangkainya? Oke, setelah dirangkai, memasang balu pada batang stabil. pasang dulu baru pendukungnya. Setelah itu apa lagi? Memasang jepit penahan. Kalau jepit penahannya buat apa? Ada buat apa? Menggantung apa? Neraca apa? Iya, ya jadi jepitnya itu buat menggantung neraca pegas. Setelah neraca pegasnya digabung, diapakan? Bebannya yang mau digunakan dalam percobaan diukur dulu berarti ya. Setelah itu silindernya dipasang di apa? Diukur dulu silindernya, ya. Diukur dulu pakai neraca lengan berapa masanya. Setelah itu nanti baru yang silinder tabung berpancuran kan pakai tabung berpancuran. Diisi apa? Sampai terus nanti ditunggu sampai tidak ada yang apa? Oke, setelah diisi airnya penuh disimpan di mana? Di bawah neraca pegasnya. Bebannya nanti diturunkan supaya masuk ke dalam jas cair, terus dibaca dia neraca pegas berapa ya, gitu kan? Ya, kebayang percobaannya? Kebayang. Silahkan dilanjutkan ya. Oke, semuanya sudah selesai merencanakan percobaannya? Sudah, baik. Jika sudah, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Tetapi sebelum melakukan percobaan, silakan dibuatkan dulu tabel data yang akan dicari dalam percobaannya. Dibuatkan dulu tabelnya ya. Oke, semuanya sudah membuat tabel untuk percobaannya? Sudah. Baik, jika sudah, sekarang masing-masing kelompok silakan mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Ambil sesuai dengan rancangan percobaan yang sudah dituliskan. Oke, semuanya sudah mendapatkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Jika sudah, silakan dilakukan percobaannya. Tapi sebelumnya buku-buku kaliannya dipinggirkan dulu. Yang ada di meja hanya tabel pengamatannya.
Jadi 0,4 berarti ketika ia di dalam air jadi 0,4. Jadi berat beban air. Iya, 0,4-nya 0,4. Coba dilihat. Lihatnya lurus, lihatnya lurus. Kalau Fajar mau lihat, pindah ke sana, saya lihat dari sana. Matanya harus lurus. Semuanya sudah mendapatkan data dan melakukan percobaan. Sekarang saatnya menganalisis data. Silakan masing-masing kelompok melakukan analisis data berdasarkan data yang diperoleh ketika melakukan percobaan. Oke, baik. Analisis data dan kesimpulannya sudah diperoleh? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, sekarang saatnya mengomunikasikan. Kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anti atas waktunya. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Irham, Maya, Alia, dan Tessa akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Rumusan asaran yang kami ambil yaitu mengapa berat benda di air lebih ringan daripada berat benda di udara. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu dasar statif 2 buah, batang statif pendek 2 buah, batang statif panjang 1 buah, nilai sepeda 1 buah, balon pendukung 1 buah, beban 50 gram 2 buah, tabung pencampur 1 buah, pancuran 1 buah, silinder ukur 1 buah, jepit penahan 1 buah, gelas kimia 2 buah, gelas tangan 1 buah. Hasil percobaan yang kami lakukan: pengukuran berat beban di udara, jumlah beban 1 buah, berat beban di udara 0,5 Newton, berat beban di air 0,4 Newton, massa silinder ukur 40 gram, massa silinder ukur plus air 56, massa air 16 gram, berat air 0,16, gaya angkat 0,1. Jumlah beban 2 buah, berat beban di udara 1,0 Newton, berat beban di air 0,8 Newton, massa silinder ukur 40 gram, massa silinder ukur plus air 60, massa air 20, berat air 0,2, gaya angkat 0,2. Analisis data. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, gaya angkat yang dialami benda ketika berada dalam gas cair hampir mendekati nilai berat air yang dipindahkan. Setiap benda akan mendapatkan gaya angkat ketika berada dalam gas cair. Gaya angkat benda tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya, sesuai dengan hukum aksi medis. Ketika kami menggunakan satu beban yaitu 0,5 Newton ketika diukur di udara, sedangkan ketika diukur di air menjadi 0,4 Newton. Berarti beban tersebut mengalami gaya angkat sebesar 0,1 Newton. Ketika kami menggunakan 2 beban, diperoleh beban tersebut mengalami gaya ke atas 0,2 Newton yang sama dengan berat air yang dipindahkan
Apakah gaya ke atas ini bisa dialami oleh makhluk hidup juga ketika berada di dalam air? Kemudian kami berdiskusi dulu. Ya, gaya ke atas atau gaya ini dialami juga oleh makhluk hidup. Sama halnya seperti cerita yang ada pada LKPD. Ketika kita menggendong teman, misalnya saya menggendong Aisyah dalam air akan terasa lebih ringan daripada menggendong di darat. Artinya makhluk hidup pun sama, mengalami gaya ke atas ketika di dalam air. Apakah jawaban perempuan? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagus ya tadi kelompok 3 mempresentasikannya. Sekarang coba. Tadi kan kita sudah melakukan percobaan, mendapatkan data dan membuktikan tentang hukum Archimedes. Dari sini ternyata hukum Archimedes itu berbunyi jika benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti tadi kelompok 3 melakukan percobaan ketika di udara, katanya beratnya 0,5 Newton. Ketika ditimbang di air menjadi 0,4 Newton. Berarti benda tersebut mengalami gaya ke atasnya bisa dicari dengan FA sama dengan WU dikurangi WA. WU itu adalah berat benda di udara, WA itu berat benda ketika di dalam air. Kalau misalnya dari percobaan tadi F-nya berapa? Tadi kan di udara itu 0,5, di air itu 0,4. Berarti 0,5 dikurangi 0,4 berapa? 0,1. Berarti tadi gaya ke atasnya 0,1 sesuai dengan percobaan tadi kan ya sudah terbukti. Nah, bagaimana dengan berat zat cair yang dipindahkan? Apakah nilainya sama? Sama tidak tadi? Ada yang sama, ada yang beda ya? Yang beda berarti itu kesalahan dalam pengukuran ya, itu kesalahannya bisa ketika kita mengukur berat airnya seperti itu ya. Nah, bisa juga dicari dengan FA sama dengan rho dikali G dikali V. Rho-nya itu massa jenis, G-nya itu gravitasi, dan V-nya adalah volume dari benda yang ada di dalam air ya. Kemudian bagaimana keadaan benda saat berada dalam zat cair? Jadi benda itu bisa mengalami 3 keadaan ketika berada dalam zat cair. Yang pertama bisa tenggelam. Kalau benda tenggelam seperti yang tadi ya. Kalau benda tenggelam seperti ini kan, ini adalah tenggelam ya. Berarti massa jenis dari fluida atau massa jenis dari airnya itu lebih kecil daripada massa jenis benda, atau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian kalau ada benda yang melayang, kebetulan ibu tidak punya contohnya ya. Kalau yang melayang itu posisinya berarti dia nggak di bawah, nggak di atas, tapi di tengah-tengah, itu artinya melayang. Ketika melayang berarti massa jenis fluida itu sama dengan massa jenis benda. Contohnya telur dalam air garam. Nanti kalau penasaran dicoba. Kemudian ada benda yang terapung seperti tadi, benda yang terapung. Kenapa terapung? Karena massa jenis fluidanya itu lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya styrofoam, sampah plastik, kayu, dan yang lainnya ya itu. Jadi benda itu bisa mengalami tenggelam, melayang, atau terapung. Kemudian aplikasinya apa Bu dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah beberapa aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada balon udara, pernah lihat? Di mana? Di gambar. Di gambar, di TV ya. Kemudian ada kapal laut ya. Kapal laut kan terbuat dari apa? Dari besi ya.
tapi dia bisa melakukan kenapa? Karena di desain harus ada rongga-rongganya ya. Kemudian ada ini apa? Kapal selam. Kalau kapal selam dia bisa kan bisa terapung, bisa melayang, bisa terbang. Ya, itu adalah aplikasi dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba ada yang ingin bertanya? No. Silakan. Ibu, kalau ada benda yang setengahnya di air dan setengahnya di udara, apakah masih mengalami gaya Archimedes juga? Oke, baik, bagus. Pertanyaannya katanya kalau ada benda setengahnya di air, setengahnya di udara, masih mengalami gaya Archimedes. Kira-kira ada tidak temannya yang ingin menjawab? Masih, karena benda tersebut di air. Oke, kata aku iya masih walaupun setengah benda tersebut di air. Dari hukum Archimedes itu jika ada benda ya sebagian atau seluruhnya berada dalam jet cair, jadi walaupun sebagian benda tersebut akan tetap mengalami gaya Archimedes ya, dia akan tetap mengalami gaya ke atas seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Coba siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Hukum Archimedes berbunyi bahwa benda yang berada dalam jet cair seluruhnya atau sebagainya akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya hukum yang sama dengan jumlah jet cair yang dipindahkan benda tersebut. Oke, baik, bagus Randy, kata Randy. Kalau ada benda yang sebagian atau seluruhnya berada dalam jet cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan besar dari jet cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada lagi yang lainnya yang ingin menambahkan? Silakan Rismaya. Aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari antaranya rakit, balon udara, jembatan ponton, kapal selam, dan kapal laut. Oke, bagus ya tadi ya. Ada rakit, ada jembatan ponton, kapal selam, kapal laut, balon udara itu adalah aplikasi dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tidak ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang coba dicek WA grupnya, kerjakan link yang paling bawah. Link yang paling bawah di WA group, Ibu sudah kirim, dikerjakan. Sudah dikerjakan soalnya? Sudah dikirim? Kira-kira nilainya berapa?
biasanya sesuai dengan hukum acara. Nah, Ya, dalam kelompok 3. next. Oke, see you in the next time. Materi pertemuan selanjutnya itu tentang hukum Pascal. Silakan dibaca di rumah, browsing, dan dibuatkan rangkumannya. Ya, dibuatkan rangkumannya. Di pertemuan selanjutnya akan Ibu periksa. Jadi untuk pertemuan hari ini mau pulang? Oke, siapa kayaknya? Bukunya masukkan ke kertas, sudah belum? Nah, beres-beres dulu. Siap. Mari kita berdoa dahulu. Roy. Selesai. Salam kepada Bu Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi